Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang selama 4 hari karena terseret ombak pantai wisata Jatimalang, Purworejo. Remaja laki-laki ditemukan dalam kondisi tak lagi bernyawa. Diduga akibat miras oplosan, 7 orang tewas di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 8 makam yang diduga palsu di Desa Sawojajar, Brebes dibongkar dan dibakar. Diduga akibat miras oplosan, 7 orang tewas dalam sepekan terakhir di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 1 korban diantaranya adalah perempuan. Total 6 pria dan 1 perempuan di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pekan lalu tewas diduga usai mengkonsumsi minuman keras oplosan. Kejadian tragis itu berawal pada Minggu 5 Oktober pekan lalu. Sekelompok pria yang berjumlah 8 orang menggelar pesta minuman keras. Diduga miras yang dikonsumsi dioplos dengan bahan cair lainnya. 2 hari berikutnya, 2 pria, 1 perempuan tewas. Dan hari berikutnya bertambah hingga menjadi 6 orang. Korban terakhir tercatat meninggal pada Kamis pekan lalu, hingga korban akhirnya total menjadi 7 orang. Total di lokasi pada hari Minggu itu 8 orang, 7 minum, 1 tidak minum. Dari 7 orang yang minum, 6 orang meninggal dunia. 1 sempat minum, tapi dia tidak sampai selesai. Mungkin karena efeknya tidak terlalu parah, dia hanya mengalami kebutaan sesaat. Tapi sekarang sudah di rumah, sudah dirawat. Terus yang ini jalan ini? Yang satunya yang meninggal pada subuh tadi itu mendapat sisa minuman dari pesta miras yang sebelumnya. Warga yang mengantar tidak mengaku habis minum bareng-bareng alkohol oplosan. Kemudian dari gejala klinis yang ada, itu mereka rata-rata adalah datang itu sudah sesak napas, pandangan kabur, bahkan ada yang sudah tidak melihat. Kemudian dari hasil laboratoriumnya juga sudah sangat mendukung ya adanya keasaman yang tinggi dan macam-macam sudah mendukung. Kini 1 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Akibat kejadian ini, polisi telah mengambil sampel diduga miras oplosan yang dikonsumsi oleh korban untuk penyelidikan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. 5 orang pekerja diduga keracunan gas saat bongkar muatan ikan di Pelabuhan Tasik Agung, Kabupaten Rembang. 1 orang meninggal dunia. Insiden guys, ada orang 5 pekerja di kapal Bintang Terang Wahyu di Pelabuhan Tasik Agung, Kabupaten Rembang mengalami keracunan diduga dari gas saat aktivitas bongkar muat ikan. Kelimanya dalam keadaan lemas usai masuk ke dalam tempat penyimpanan ikan di dalam kapal. Semula aktivitas berjalan lancar, tapi saat mengangkat ikan paling bawah, seorang pekerja langsung terkulai lemas. Rekannya berusaha menolong, tapi justru ikut pingsan karena sesak nafas. Total ada 5 orang yang menjadi korban. Namun naas, Jujur Prastio, salah satu pekerja bongkar muat, tewas saat tiba di rumah sakit. Sementara 1 korban kritis dan 3 lainnya mulai membaik. IGD RSUD Sorba kedatangan 5 pasien. Yang 1 datang dengan keadaan sudah meninggal, yang 1 datang keadaan kritis, tidak sadarkan diri, yang 3 belum stabil. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan perawatan sekitar setengah jam, yang 3 ini stabil, yang 1 masih tidak sadarkan diri. Diduga pasien ini keracunan saat menurunkan ikan di sebuah kapal di Pelabuhan Rembang. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Kapal yang menjadi lokasi kejadian dipasangi garis polisi. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Seorang pelajar SMP di Grobogan tewas usai berkelahi dengan temannya di sekolah. 9 saksi diperiksa terkait peristiwa itu. Seorang remaja kelas 7 SMP Negeri 1 Geyer meninggal dunia. Remaja 12 tahun itu dilaporkan berkelahi dengan 2 rekannya di sekolah.
Saat tak sadarkan diri, ia dibawa ke Puskesmas Geyer. Namun pihak puskesmas menyatakan pelajar kelas 7 itu meninggal dunia. Pihak keluarga yang mendapatkan kabar tersebut berharap ada keadilan atas kematian remaja laki-laki itu. Dibilangnya sama teman, kita ke tempat saya kerja, terus katanya ponakane bertengkar di sekolahan dan luka-luka, dibawa ke puskesmas. Pemberitahuannya gitu, terus saya tutup kerja, ke puskesmas. Sampai puskesmas sudah meninggal. Mungkin meninggalnya di sekolah itu ya, nggak tahu. Terus dibawa ke sini, Pak? Terus bawa ke sini. Ya ini kan ya gimana ya? Ini tadi kan mau divisum apa gimana gitu. Kita langsung bawa ke sini saja gitu. Menuntut keadilan, Pak ya, dari pihak keluarga. Ya, barang tentu kan gitu. Sabtu malam, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di sekolah. Mereka juga memeriksa 9 saksi yang merupakan 6 teman korban dan 3 guru termasuk kepala sekolah. Polisi mengungkap laporan tewasnya korban baru diterima setelah jenazah masuk ke rumah sakit. Tadi telah menerima laporan adanya 1 siswa laki-laki yang dinyatakan telah meninggal dunia di Puskesmas Geyer. Kemudian untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih dalam proses penyelidikan. Saat ini kami telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, kemudian dari tim kami juga, tim IDEN juga sedang melakukan olah TKP. Selanjutnya untuk terkait penyebab kematiannya, kami masih koordinasi dengan dokter forensik. Ada berapa terduga pelaku yang diamankan? Untuk terduga pelaku saat ini masih dalam penyelidikan. Jenazah korban kini berada di RSUD Sujati, Purwodadi untuk keperluan autopsi. Selama 3 tahun terakhir, korban tinggal di Grobogan bersama adik neneknya, sementara orang tua korban berada di Cianjur, Jawa Barat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Petugas merazia sel napi di rumah tahanan Klaten dan Salatiga. Meski tak menemukan narkotika dan ponsel, mereka menemukan barang terlarang yang disimpan para napi. Sabtu dini hari, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Klaten dirazia petugas. Hasil menyisir blok dan kamar hunian dari 335 warga binaan menemukan barang-barang yang melanggar aturan, seperti gunting, kawat, cutter, korek api, dan pengeras suara atau speaker. Meski tidak menemukan narkoba, petugas tetap menggelar tes urinnya secara acak dan hasilnya negatif. Kepala Lapas kelas 2B Klaten menuturkan razia ini untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman, bersih dari narkoba dan bebas dari penggunaan alat komunikasi ponsel. Tidak ditemukan HP dan narkoba. Kita ambil sampel dari beberapa warga binaan secara acak. Kita laksanakan tes urin, hasilnya negatif. Ini bisa dilihat, ini ada gunting, ada sendok. Sendoknya harusnya sendok plastik. Dan alat-alat banker ini harusnya di alat-alat kerajinan di banker ini dibawa ke kamar, jadi tidak boleh, jadi kami ambil. Jadi target utama kami HP dan narkoba untuk menciptakan lapas yang tertib dan aman. Razia juga digelar di rumah tahanan kelas 2B Salatiga. Satu persatu kamar napi digeledah untuk mencari barang-barang terlarang. Dalam razia pada Sabtu malam ini tidak ditemukan barang terlarang, baik itu ponsel, narkoba, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya. Hasil penggeledahan pada malam hari ini tidak ditemukan barang terlarang, baik handphone, senjata tajam maupun narkoba. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara Rutan dengan TNI Polri. Razia sebagai upaya mengantisipasi gangguan keamanan dalam rutan dengan masuknya benda-benda terlarang. Krisna Agung, Yulianto melaporkan dari Klaten dan Salatiga.